Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang walaupun penuh dengan perjuangan, ya. Jadi yang seperti ini alhamdulillah kita diajak untuk memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Kalau saja ada orang yang memberikan manfaat kepada kita, kita bakalan kita kenang. Apalagi memberikan uang ataupun memberikan yang lainnya. Tapi saat ini kita diajak untuk apa? Umur kita diberikan keberkahan oleh Allah. Yang mana alhamdulillah, benar enggak? Kita pindah-pindah untuk apa? Untuk memberikan berkah di dalam usaha kita, apalagi di tempat usaha. Makanya kalau orang yang berpikiran pelik, wah udah nggak apa-apa deh. Misalkan yang minum, yang bir dan yang lainnya, ataupun yang nggak berkah, di tempatnya dipakai untuk berzina, ya sesaat, tapi nggak bakalan berkah. Naudzubillah. Makanya alhamdulillah diberikan manfaat yang seperti ini, kita pindah-pindah di tempat usaha kita, di rumah kita, supaya apa? Rumah kita nih biar berkah, tempat kita nih biar berkah. Bayangin, keberkahan itu akan terus mengalir, akan memberikan manfaat, bukan saja satu, tapi satu, oh kelihatannya sedikit, tapi akan memberikan berkah nanti. Kita belum merasakan nih sekarang, tapi nanti, oh iya ya, saya bisa seperti ini berkat saya ngaji dulu. Saya menjadi sukses seperti ini karena saya ngaji dulu. Makanya alhamdulillah kita diajak untuk apa? Untuk ngaji. Walaupun jauh-jauh, capek-capek. Bahkan yang kemarin-kemarin bukannya tahaddusan bin ni'mah, apaan? Semangat. Jadi buat apa sih? Nah, kalau nggak ngaji itu buat apa lagi? Jauh-jauh saya dari Jakarta. Walaupun menyempatkan kemarin tuh sampai jam 11. Walaupun yang ngaji 2 orang doang. Gak ada masalah, bener gak? Istiqomah. Istiqomah tuh buat apa? Manfaat buat diri kita. Saya bisa seperti ini. Makanya Habib Taufik pernah anak beliau ngomong, nanya, "Mbak, ngapain sih baca kitab Ihya? Udah yang setiap pagi tuh udah hapus aja. Kan setiap hari orang tuh pada kumpul, pada ngaji, baca kitab." Kata Habib Taufik, apa? Ana bisa seperti ini karena ini. Baca kitab, keistiqomahan. Ente ngaji istiqomah, ya sekarang susah, pelik, hujan-hujanan, capek dan yang lain. Tapi ente bakalan memetik daripada hasil itu. Nah, capek-capek bisa seperti ini. Ya karena apa? Anda bisa seperti kapan? Karena apa? Keistiqomahan. Hujan, walaupun hujan, tetap istiqomah. Buat siapa? Ya ente mau ngaji, nggak ngaji, Anda dapat manfaat. Enggak, orang lain masih banyak. Gitu. Orang lain yang membutuhkan saya lebih banyak. Gitu. Tapi keistiqomahan, ente hadir istiqomah, ini manfaatnya buat siapa? Ya buat diri kita. Di kita mendapatkan manfaat, keistiqomahan tersebut, dapat ilmu, bisa kita amalin. Ya, makanya kalau buat guru saya, terlebih buat guru apaan? Berkat beliau saya jadi orang sukses. Berkat beliau saya tahu ilmu. Makanya apaan? Jauh, walaupun jauh saya tempuh. Karena apa? Berkat beliau kita jadi orang-orang sukses. Bayangin kalau saja guru sekolah aja kita junjung, apalagi guru agama yang mana ilmu tersebut nyampe kita sampai akhirat. Nah, ini ilmu kayak gini, ilmu kalau ilmu dunia udah beres, kita meninggal. Beres meninggal udah. Ilmu nggak kepake. Mungkin sampai tua udah tua nih. Mungkin udah kalau udah nggak kerja itu nggak kepake. SH ente mau SH mau apaan? S1, S2 nggak manfaat. Tapi kalau ente ilmu sholat, ilmu wudhu sampai tua bahkan nanti menyampaikan Anda masuk ke dalam surganya Allah. Tuh bayangin. Jadi kalau ilmu dunia aja, oh memberikan manfaat. Oh ini nih, kalau saya dekat sama orang ini, saya dapat manfaat nih. Dunia saya, oh saya jadi terkenal. Kita deketin kok, rela-rela. Apalagi urusan akhirat kita. Bermanfaat untuk akhirat kita. Bayangin, akhirat kita jadi semangat. Ya, umur kita jadi berkah, usaha kita jadi berkah. Makanya apaan? Istiqomah. Nggak mungkin kan saya bilang, in tansurullah yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah, kalian majukan nih majelis. Kalian merasa punya majelis, bukan majelis. Oh saya punya majelis. Memajukan
menolong agama Allah, menolong dakwah Allah, Allah bakalan tolong kita. Nggak mungkin nggak jadi orang sukses, nggak mungkin. Kalau kita istiqomah. Tapi kalau nggak istiqomah ya kayak gitu. Manfaatnya buat siapa? Ya buat diri kita, bukan buat orang lain. Makanya istiqomah di dalam kebaikan itu manfaat buat siapa? Buat diri kita. Bayangin, pengen apaan sih? Pengen berkah. Makanya capek ini. Kalau kita bilang kalau urusan akhirat ya capek. Kalau dibilang capek ke sana ke sini, apaan? Tak di dalam hati. Saya pengen meninggal tuh apa? Orang tuh mengenang kita. Mengenang kebaikan kita. Jangan sampai kita meninggal dunia baru sehari orang udah lupa. Kita nggak punya amal, nggak punya ilmu yang bermanfaat. Seenggaknya apaan? Saya pengen ya Allah khidmat kepada orang-orang soleh. Nih, kalau kita khidmat kepada orang-orang soleh, pasti yang namanya kita mendapatkan keberkahan dari orang soleh tersebut. Ya, bayangin tuh orang soleh meninggal dunia seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Meninggal ratusan tahun, hampir 100 tahun mungkin lebih. Beliau meninggal dunia, lihat. Pernah kosong magom beliau? Nggak pernah. Orang bacain Yasin, orang bacain Al-Quran. Jangankan kayak gitu, kita punya anak, belum tentu anak kita ingat sama kita. Bacain Yasin setiap malam, tentu nggak? Belum tentu. Anak kita yang kita besarkan, belum tentu. Sampai besar, oh anak kita. Tapi kalau orang soleh, udah pasti orang butuh. Meninggalnya aja dibutuhin, apalagi hidupnya. Itu. Jadi ini keberkahan kita ngaji. Itu buat apa sih? Buat diri kita, bukan buat orang lain. Buat diri kita ngaji, usaha kita jadi berkah, umur kita jadi berkah. Jadi manfaat ya. Karena hidup ini bukan di dunia doang. Di dunia doang. Makanya Imam Al-Ghazali menjelaskan, ij'alil himmah fir ruh wal hazimah fin nafs wal mauta fil badan li'anna manzilakal qabr wa ahlul makabir yang tadirunak fi kulli lahdatin mata tasilu ilaihim. Kata Imam Ghazali, jadikan himmahmu di dalam ruh. Kita tuh punya ruh. Nah ruh ini kalau mendengarkan cerita orang-orang soleh, adem. Cerita orang soleh itu adem, enak. Kenapa? Karena ruh kita, hakikat ruh itu semuanya tuh, makanya kita dikumpulkan tuh tergantung ruh. Kayak kalau bahasanya tuh dejavu. Kayak itu kita kumpul di ruh. Di alam ruh nih. Ente kumpul sama ana. Berarti di alam ruh juga kita kumpul. Kita kumpul sama orang-orang soleh, sama guru kita, Habib Taufik. Kumpul sama orang-orang soleh, ruh juga kayak gitu. Tapi kalau di dunia kita kumpul sama orang-orang bejat, orang-orang durhaka, naudzubillah, berarti di alam ruh juga kita kayak gitu. Ya. Makanya kita beruntung kalau dikumpulin sama orang-orang soleh, duduk sama orang-orang soleh, istiqomah di majelis ta'lim. Berarti apaan? Ruh kita dikumpulkan di alam ruh itu sama orang-orang soleh. Tapi kalau ruh kita, naudzubillah, gak ada himmah, gak ada semangat di dalam menuntut ilmu, malas aja. Kan kadang ada orang kayak gitu. Diajak kebaikan susah. Berarti apa? Allah nggak mau memberikan kebaikan sama orang tersebut. Kita mau maksa kayak gimana? Ayo ngaji. Jamnya jam sekian. Mau dimundurin, mau dimajuin. Tetap kalau kita mundurin nih. Misalkan tadi jam 8. Orang alasannya kerja. Mundurin ke atas lagi jam 9. Setengah 10 mulai. Alasannya besok kerja. Jadi memang nggak ada himmah. Nggak ada semangat. Kalau orang mau ngaji nggak ada alasan. Kalau dibilang, apalagi yang kemarin-kemarin, saya baru nyampe dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung dari mana tuh Ana lupa. Baru nyampe, belum istirahat ke rumah. Ngaji. Kalau Allah kasih hidayah, gampang. Nggak sulit. Tapi kalau nggak Allah kasih hidayah, ya apalagi waktunya kayak gini, hujan-hujan, enak kan tiduran. Enak tidur udah. Hujan-hujan, adem lagi. Apalagi nonton TV, nonton YouTube. Udah enak. Mendingan kayak gitu daripada ngaji. Berarti belum dikasih hidayah. Mau kayak gimana pun, ayo ngaji. Nanti dapat ini, dapat kopi gratis. Dari 26. Benar gak?
Dapat kopi gratis nggak bayar. Coba kalau ke sini kalau nggak ngaji bayar mana? Bener kan? Keluar tagihan. Keluar tagihan. Ini karena ngaji aja tuh, bener gak? Yang punya ininya ngasih. Coba kalau nggak ngaji bayar. Orang mau bayar ada, apalagi ada cewas. Waduh, semangat. Hujan-hujan, pakai jas hujan, bener gak? Apalagi cewasnya baru pertama kali. Yalah, apa dinner? Dinner di mana? Di 26. Dinner nih. Semangat, hujan nih, hujan gede. Mati lampu, tetap. Kenapa? Karena dia semangat. Dia semangat. Ya tadi kalau nggak dapet hidayah, walaupun nggak bayar, gratis, bener-bener gratis pengen. Itu cuma duduk denger ilmu, bisa diamalin. Kalau nggak dapet hidayah, enggak, tetap aja males. Tapi kalau dapet hidayah, walaupun capek, makanya saya bingung, saya tanya, orang bisa sekolah dari sini ke Ciawi setiap hari. Berapa kilo dari sini ke Ciawi? 10 kilo setiap hari. Liburnya cuma sekali, minggu. Orang bisa kok. Ngeluarin ongkos bisa. Gak ada alasan. Akan saya besok ini. Besok yang namanya besok capek dan ini. Gak ada ngeluh capek. Gak. Padahal seminggu cuma sekali. Ini ngaji seminggu cuma sekali ngaji. Kalau sekolah libur cuma sekali. Setiap hari sekolah, nggak ada capeknya tuh. Tapi kalau ngaji udah seminggu sekali, alasan lagi besok kerja lah. Ente kerja ini berapa kali? Ngaji ini cuma sekali. Besok pun kalau ente nggak tidur mati emang, kan enggak, jadi nggak alasan. Aduh, anak kerja, anak ini, berarti memang nggak ada nih. Ini banyak amat nih kayaknya mah. Emang musim hujan kan. Takut lapar terus kayaknya. Kentangnya enak nih. Kentang enak ya. Janganlah jadi iklan nggak enak. Itu. Jadi kalau alasan yang Anda lihat, bentrok dan yang lainnya, ya kalau belum dapat hidayah susah gitu ya. Jadi intinya yang mau syukur manfaat untuk Anda, enggak ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Anda nggak untung juga ya. Jadi ini himmah, jadikan ruh kita tuh himmah, ada himmah. Karena apa? Wal maut fil badan. Mati kalian di dalam badan. Ya. Setiap orang pasti mati. Gak mungkin enggak. Ya. Pasti meninggal dunia. Orang tuh pasti meninggal dunia. Makanya li'anna manzilakil qabr, kata Imam Ghazali, rumah ente ini di dalam kubur. Sampai apaan? Wahlul magabir, sesungguhnya orang yang ada di kubur saat ini lagi ngelihat kita. Kalau orang maksiat nangis tuh, orang-orang tua kita yang udah meninggal ngelihat, anak saya maksiat, nangis. Dia belum tahu bahwasannya nanti di alam kubur seperti apa, kata ahli kubur. Tapi kalau lagi ibadah, itu orang-orang tua kita, kakek kita, ahli kubur ngelihat, subhanallah, itu enaknya orang di dunia masih bisa ibadah dan nanti bakalan dapat balasan yang begitu dahsyat di alam kubur yang kita rasakan. Nih, fi kulli lahdatin mata tasilu ilaihim, sampai mereka mengatakan kapan nih orang nih bakalan sampai ke tempat saya. Ya. Kayak kita ngelihat di CCTV, orang lagi jalan CCTV dari bawah, dari Ciawi nih, orang mau kemana, ke Cisarua, tuh dikelihatan tuh. Kapan nih nyampenya nih, ini orang bakal nyampe nih Cipayung nih, liatin nih. Nah gitu juga ahli kubur, orang ahli kubur ngelihat nih. Ahli kubur ngelihat tuh, liatin tuh. Tuh orang bakalan nih nyampe ke tempat kita juga, Cuma nanti sampai kapan? Iya kasumma iya ka antasila ilaihim bilazad. Hati-hati, kata Imam Ghazali, hati-hati. Kalian sampai ke dalam kubur kalian cuma nggak bawa bekal. Di dunia sibuk dengan dunianya, dengan kerjanya, kerja sampai meninggal dunia nggak bawa amal. Naudzubillah. Jangan sampai kan saya masih muda, udah saya poya-poya, apa namanya, saya ngeband aja udah, nyanyi-nyanyi, minum-minum. Oh iya ya, ingetin lagi jangan sampai tinggalin sholat, jangan sampai tinggalin ngaji. Ini yang sebenarnya bekal kita buat akhirat.
Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan hadhil ajsad imma qafasut tuyur au istabalud dawwab. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini jasad nih mau jadi qafasut tuyur. Bisa jadi sayap terbang yang begitu tinggi atau sarangnya yang namanya belatung. Nih, jasad nih. Kadang orang membanggakan dengan apa? Fitness. Badannya gede, bener gak? Dengan fitnessnya. Coba masuk angin. Angin duduk aja. Udah gak bisa apa-apa.